Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel LifeTech. Eh, di video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, yang sering muncul di kolom komentar. Nah, pertanyaannya yaitu mengenai bisakah satu buah push button mengontrol 4 buah LED misalnya ya, contohnya. Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Saya sudah jawab juga di kolom komentar. Tapi supaya lebih jelas lagi, saya buatkan sebuah video. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengontrol lebih dari satu LED menggunakan hanya satu push button saja. Oke, nah langsung saja. Di sini saya sudah merakit ya teman-teman ya. Nih, seperti ini teman-teman. Ada 4 buah LED dan satu buah push button saja di sini ya. Nah, teman-teman bisa merangkai sendiri. LED yang pertama ini saya colokkan di pin digital 12. Ini 11, 10, dan 9 berurutan ya teman-teman ya. Sedangkan push buttonnya saya colokkan di analog 4. Oke. Nah, ini kutub negatifnya saya hubungkan ke resistor dulu sebelum ke ground. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini kira-kira ya. Kita akan kontrol dengan sebuah LED ini. Ketika ditekan, pertama yang LED yang pertama ini akan menyala, tekan lagi LED yang kedua menyala, tekan lagi LED yang ketiga menyala, tekan lagi LED yang keempat menyala, dan seterusnya. Tekan lagi, balik lagi ke yang pertama ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya saya juga sudah pernah menggunakan konsep ini sih di beberapa project sebelumnya. Cuman supaya lebih jelas lagi, saya fokuskan video ini untuk menjelaskan tentang ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka codingnya ya. Nah, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan untuk pin LED-nya ya, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan array saja karena semuanya akan bertipe output untuk LED-nya. Dan karena nilainya tidak akan pernah berubah untuk variabelnya, maka kita kasih saja konstan di sini ya, integer. Kita beri nama LED. Kita buat sebagai array di sini. Jumlah LED-nya ada 4 buah. Berarti di sini kita tulis angka 4. Oke. Dan untuk jumlah array di dalamnya berarti mulai dari indeks 0. Yang pertama itu dimulai dari indeks 0. Oke. Indeks 0 tadi kita colokkan di pin 12. Habis itu 11, 10, kemudian 9. Oke. Nah, berikutnya kita juga punya push button. Berarti konstan, integer, nilainya juga sama, tidak akan saya ubah-ubah. Saya beri nama push button. Oke. Dan saya colokkan di A4. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, apakah variabel yang dideklarasikan akan otomatis menjadi kaki dari pin Arduino? Tidak jawabannya ya teman-teman. Kalau kita tidak atur pin mode-nya. Kalau kita belum atur pin mode-nya, dia tidak akan dijadikan sebagai pin di Arduino-nya. Oke. Jadi kaki 12 ini hanya nilai saja. Makanya kita perlu yang namanya fungsi pin mode. Nah, karena kita sudah buat dalam array, teman-teman ingat lagi pelajaran tentang loop, oke, yang sudah saya bahas di channel ini. Lebih cepat kalau kita pakai for saja ya, teman-teman ya. Kita tulis for, buka kurung, tutup kurung, kurung kurung awal, integer, i misalnya, yang nilainya mulai dari 0, karena indeksnya mulai dari 0, oke. Nah, nilai i-nya ini kita kasih batas sampai i kurang dari kalau ada 4 buah LED berarti kurang dari 4. Oke. I++.
Kalau teman-teman bingung ini, silahkan cek lagi di video yang tentang looping ya teman-teman ya. Nah, setelah itu di dalamnya kita isikan pin mode LED I sebagai output. Nah, yang ini kita hapus. Jadi nggak usah banyak-banyak nulisnya ya. Nah, kita juga atur sebuah pin mode di sini untuk mengatur yang input ya teman-teman ya, karena kita punya sebuah push button di sini. Kita tidak menggunakan array karena hanya satu saja di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan baca nilai dari push button. Apakah ditekan atau tidak. Oke. Maka kita buat di sini hasilnya kita tampung di sebuah variabel ya. Kita buat sebuah variabel di sini, integer. Lihat, saya tidak pakai konstan di sini karena nilai dari push buttonnya kan bisa berubah-ubah, bisa 1, bisa 0. Oke, bisa ditekan, bisa tidak ditekan. Makanya kita jangan pakai konstan di depannya karena dia akan berubah-ubah. Oke. Ini nilai PB, kita buat nilai PB saja namanya. Atau karena nilainya hanya kedua kemungkinan, kita pakai tipe data boolean aja ya di sini ya. Oke, bool status aja lah ya, status push button kita kasih nama. Apakah ditekan atau tidak. Berarti awalnya tidak dikasih nilai. Kita hanya buat variabelnya saja, nanti dihubungkan ke push buttonnya ya. Kita buat status push button, kita baca secara digital ya. Digital, read. Nilai dari push buttonnya kita akan baca dengan fungsi digital read. Nah, kita akan baca inputan apa yang diberikan oleh push buttonnya. Apakah 1 atau 0. 1 berarti ditekan, 0 berarti tidak ditekan. Oke. Berarti sini kita tulis PB. Oke. Nah, jadi di dalam variabel status PB ini, status push button ini, sudah kita tampung kondisi dari push buttonnya, ditekan atau tidaknya. Oke. Menggunakan fungsi digital read. Kalau saya tekan, maka dia otomatis dia terhubung ke pin PB ini, yaitu A4. Nah, nanti dia akan baca dari kaki A4 yang dari Arduino. Ada masukan nggak? Kalau ada, kasih dia nilai 1. Kalau nggak ada, ya kasih dia 0. Oke. Gitu. Oke. Nah, kita kasih delay. Delay 300 saja. Apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Ketika push button ditekan. Karena saya menggunakan 4 buah LED di sini. Sedangkan push button yang kita punya hanya 1, maka kita akan menggunakan kondisi di sini. Nah, kondisinya kita gunakan apa? Kita buat sebuah variabel di sini. Namanya kita kasih integer aja tipenya. Kemudian kasih saja kondisinya adalah X ya. Kita mulai X-nya dari 0. Di sini if status push button bernilai 1 atau sedang ditekan, atau karena status PB di sini nilainya kan boolean ya, tipenya boolean, yang artinya hanya 2 nilai, 1 atau 0. Kalau kita tulis gini saja, itu sama aja dengan tadi, status PB. If status PB, jika status PB itu benar atau 1 nilainya, gitu ya. Nah, supaya tidak bingung, saya buat saja di sini 1 ya. Tapi cara bacanya, jika status PB bernilai 1 atau benar, dia sedang ditekan, maka apa yang mau kita lakukan? Kita buat nilai X-nya bertambah. Jadi kita tulis apa? X plus plus. Oke. Jadi ketika status push button ini ditekan, si X-nya akan bertambah 1. Yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, apa yang mau kita lakukan di sini ketika dia menjadi 1? Kita buat kondisi lagi di sini. Atau pakai switch case saja ya, teman-teman ya. Silakan tonton video tentang switch case di video sebelumnya. Oke, switch. Nah, apa yang mau kita switch? Itu nilai X ya, teman-teman ya. Kita mainkan nanti nilai X-nya. Case itu kasusnya. Kalau kasus nilai X-nya itu 0, apa yang mau kita lakukan? Buat titik 2. Apa yang mau kita lakukan kalau 0? Kita buat saja kondisinya
LED yang indeks ke 0 menyala ya teman-teman ya. Yang lainnya mati. Berarti digital, right, LED 0 itu high. Seperti ini. Sementara kalau dia high berarti yang lain low, oke? Karena yang lainnya mati. Berarti kita copy saja. Nah, ini kita ganti menjadi 1, 2, 3. Yang ini low, low. Ini juga low. Oke. Kita buat break. Nah, kita copy ini untuk buat case yang selanjutnya ya. Oke. Sudah. Berarti ketika X-nya mencapai nilai 3, kita harus buat dia, waktu kita tekan lagi push buttonnya, kan harusnya dia plus. Plus. Berarti menjadi 4 kan teman-teman kan? Nah, ketika dia jadi 4, kan tidak ada kasus yang 4 di sini. Kita maunya ketika dia jadi 4, dia balik lagi ke 0. Kasusnya gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita buat saja di kasus default ini. Kita buat if X sama dengan 4. Nah, kalau X yang menjadi 4, kita perintahkan untuk, atau jangan 4 deh, lebih besar dari 4. Oke. Atau sama dengan 4 di sini. Maka kita buat nilai X-nya kembali ke 0 atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Kita coba upload ya teman-teman ya. Pilih port yang sesuai. Nano. Portnya di Kompat kalau di komputer saya. Kita upload. Oke, selesai upload teman-teman. Nah, LED-nya sudah menyala ya teman-teman ya. Yang urutan indeks ke 0. Berarti kan LED-nya kita buat indeksnya dari 0 sampai 3. Yang indeks ke 0 sudah nyala ini. Karena X awalnya kan 0. Maka dia terbaca yang pertama kali. Oke. Nah, sekarang kita coba tekan tombolnya sekali. Maka X-nya akan bertambah 1. Menjadi 1 nilainya ya. Dari 0 bertambah 1 menjadi 1. Nah, indeks yang urutan 1 akan menyala. Oke. Selanjutnya, kalau kita tekan lagi. Nah, ini terlalu cepat ya teman-teman ya. Karena terlalu cepat delay tombolnya, makanya dia langsung ke 4. Kita ulangi lagi. Kalau saya tekan lagi, maka dia menjadi 4. Nah, 4 itu nanti dia masuk ke default tadi, kasus default. Dia akan kembalikan X-nya ke 0. Oke. Oke. Dan begitu seterusnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini saja ya teman-teman ya, yang bisa saya jelaskan sekarang. Sebenarnya masih ada cara lain sih. Mungkin akan saya jelaskan di video yang lain saja, biar tidak terlalu panjang ya. Oke, sekian untuk video ini. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton di channel ini. Untuk saat ini subscriber sudah mencapai 2.500-an ya teman-teman ya. Terima kasih untuk supportnya. Semoga apa yang disajikan di channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke. See you in the next video.